Perkenalkan, nama saya Antonius Awan Zaman, NIM 20120210, kelas E. Kali ini kita akan belajar tentang kelas. Skripsi telah mendukung terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, dalam SIMS skripsi kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Kita akan mendefinisikan kelas dalam JavaScript. Kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh, untuk membuat kelas segitiga kita dapat menulisnya seperti berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini kita ketik node sabar, salah ya teman-teman. Kita buka terminal dulu. Selanjutnya kita ketik node, lalu kita enter. Kita ketik kelas segitiga, buka kurung kurawa, kita berikan komentar di sini nama kelas, lalu kita enter. Konstruktur ada double T di sini ya teman. Konstruktur buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawa. Ini kita berikan komentar mendefinisikan properti properti. Lalu kita enter. Di sini kita alas sama dengan A titik koma, lalu kita enter. Tinggi sama dengan B titik koma T ya teman-teman, T. Kita enter, tutup kurung kurawa, lalu enter. Luas, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawa, kita enter. Return alas kali tinggi. R2 titik koma, lalu kita enter, tutup kurung kurawa, kita enter lagi, tutup kurung kurawa. Selanjutnya kita enter dan hasilnya undefined. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut. Kata kunci new. Sebagai contoh, untuk membuat objek dari kelas segitiga, gunakan kode berikut ini. Kita var obj sama dengan new
segitiga, new segitiga, buka kurung 4,5 tutup kurung titik koma, lalu kita enter. Hasilnya undefined juga. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pendefinisian kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Kita buat file baru. Kita keluar dulu dari terminal ya teman-teman. Keluar dulu, kita buat file baru. Nama filenya class.js. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan ketikkan sama dengan query buka kurung tanda petik line spasi sync buka kurung laba konstruktor buka kurung t tutup kurung buka kurung kurava lagi, kita enter. Di sini kita berikan komentar mendefinisikan properti alas dan tinggi. Oke, kita enter. This alas this.alas sama dengan a titik koma, kita enter. this tinggi sama dengan t titik koma tutup kurung kurava, kita enter. Selanjutnya kita mendefinisikan metode. Kita berikan komentar metode, kita enter. Di sini kita tulis luas kurung ke kurung return ya teman-teman, headline dot question buka kurung masukkan alas tutup kurung titik koma. Lalu kita enter. Var b sama dengan parse load buka kurung readline kurung tanda petik masukkan tinggi titik koma. Selanjutnya kita membuat objek dari kelas segitiga. Kita berikan komentar di sini. Membuat objek dari kelas segitiga. Kita enter dengan menggunakan var obj sama dengan new console.log buka kurung tanda petik obj.alas garing t titik 2 $s buka kurung kurava obj dot alas
tutup kurung kurawa, ketik titik koma, blok kurung ya obj dot t titik 2 $s buka kurung kurawa obj dot tinggi titik koma, hanya kita enter console.log tanda obj dot luas t luas buka kurung tutup kurung teman-teman, dan t titik 2 $s buka kurung kurawa obj dot luas buka kurung tutup kurung kurawa tanda tip titik koma. Selanjutnya kita ke terminal. Selanjutnya kita ke file class.js, kita enter, lalu kita enter metode statis. Normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dan kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan mode statistik dalam suatu kelas. Metode statistik itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek, yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut. Terlebih dahulu dalam JavaScript, metode statistik perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci statistik di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan metode statistik dalam suatu kelas. Kita buka aplikasi Visual Studio-nya. Di sini kita membuat file baru. Nama filenya metode statistik.js. Kita enter, lalu kita akan menuliskan var lain sama dengan require buka kurung headline snc tutup kurung titik koma, enter. Kelas segitiga buka kurung kurawa konstruktor buka kurung a, t tutup kurung buka kurung kurawa, enter. Mendefinisikan properti, kita berikan komentar mendefinisikan properti, enter. This.alas sama dengan a titik koma, enter. This.apa ini
statis, statik, buat objek, buat objek, buka kurung a, t, tutup kurung, buka kurung kurava, enter, return new segitiga a, t, tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurava, kita enter. Sekarang membaca data alas dan tinggi, enter, var a, tutup kurung, kurung, tanda petik 1, masukkan alas, titik koma, kita enter, var t sama dengan parselot, buka kurung, lihat lain dot question, buka kurung, masukkan tinggi, tanda petik, masukkan tinggi 2 titik koma, enter. Selanjutnya memanggil metode statis, kita berikan komentar, memanggil statis. Oke, kita var obj, sama dengan 3 dot buat objek, buka kurung a, t, tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya console.log, buka kurung, tanda tip, obj.alas, $s, buka kurung kurava, obj.alas, tutup kurung kurava, tanda petik, titik koma, tutup kurung, titik koma, kita enter. Kita console.log, buka kurung, tanda petik, obj.tinggi, $s, buka kurung kurava, obj.tinggi, tutup kurung kurava, tanda tip, tutup kurung, kita console.log, buka kurung, tanda tip, obj.luas, buka kurung, tutup kurung, titik 2 teman. Selanjutnya $s, buka kurung kurava, obj dot luas, buka kurung, tutup kurung kurava, titik koma. Selanjutnya
kita Ctrl S ke terminal. Sudah ya teman-teman, tekan node, nama filenya metode statistik.js. kita enter, masukkan alas 4, masukkan tinggi 9, dan hasilnya 18. Pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statistik di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya, tapi kan di bagian ini langsung dipanggil melalui nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statistik dapat kita lihat pada kode berikut ini. Kita buat nama file baru lagi. Kita keluar dulu ini teman. Kita buat file baru. Metode statistik 1.js. Kita enter, lalu kita ketikkan scriptnya, variat lain, sama dengan require buka kurung headline syng tutup kurung titik koma. Kita enter, kelas aritmatika buka kurung Kurawai teman-teman, sorry. Enter, kita statik tambah buka kurung a, b tutup kurung buka kurung Kurawa lagi. Enter, return a tambah b titik koma tutup kurung Kurawa. Kita enter, statik lagi, statik kurang buka kurung a, b tutup kurung buka kurung Kurawa. Kita enter, return a kurang b titik koma. Kita tutup kurung Kurawa, kita statik lagi, statik kali buka kurung a, b tutup kurung buka kurung Kurawa. Enter, return a kali b titik koma. Kita tutup kurung, enter, statik lagi, statik bagi buka kurung a, b tutup kurung buka kurung Kurawa. Enter, return a bagi b titik koma. Kita tutup kurung Kurawa. Enter, statik sisa bagi buka kurung a, b tutup kurung buka kurung Kurawa. Enter, return a persen b titik koma tutup kurung Kurawa. Enter, statik pangkat
titik pangkat buka kurung A, B tutup kurung buka kurung kurawa enter return A B titik koma tutup kurung kurawa tutup kurung. Selanjutnya memanggil metode statis. Di sini memanggil metode membaca data A dan B. Tanda double slash membaca data A dan B. Enter var A sama dengan var float buka kurung read line dot question buka kurung masukkan nilai A, koma tutup kurung titik 2 var B sama dengan var float buka kurung headline dot question buka kurung tanda kutip masukkan nilai B titik koma. Selanjutnya kita berikan komentar double slash memanggil metode statis. Enter console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurawa A tutup kurung kurawa tambah $s buka kurung kurawa B sama dengan $s buka kurung kurawa aritmatika dot tambah buka kurung A, B tutup kurung kurawa tanda tip titik koma. Selanjutnya console.log kurung tanda tip $s buka kurung kurawa A kurang $s buka kurung kurawa B tutup kurung kurawa sama dengan $s buka kurung kurawa aritmatika dot kurang buka kurung A, B tutup kurung kurawa titik koma. Selanjutnya kita enter log buka kurung tanda tip $s kurung kurawa A kali $s
kurawang B sama dengan $S buka kurung kurawa aritmatika titik kali buka kurung A, B tutup kurung kurawa tanda tip tutup koma. Oke, kita enter log buka kurung tanda tip $S buka kurung A bagi $S buka kurung B sama dengan $S buka kurung aritmatika dot bagi buka kurung A, B tutup kurung perawa tanda tip tutup kurung titik koma log buka kurung tanda tip $S A buka kurung kurawa A persen $S buka kurung kurawa B sama dengan $S buka kurung kurawa aritmatika dot sisa bagi buka kurung A, B tutup kurung kurawa tanda tip titik kurung titik koma log buka kurung tanda tip $S buka kurung A $S buka kurung B sama dengan $S buka kurung aritmatika dot pangkat buka kurung A, B tutup kurung kurawa ada tip tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita kontrol S, kita ke terminal, menu terminal, selanjutnya kita ketik node nama filenya metode statistik 1.js. Kita enter, masukkan nilai A 6, nilai B kita taruh 9, kita enter, dan hasilnya seperti di layar. Pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmatika didefinisikan sebagai metode statistik. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmatika untuk memanggil metode-metode tersebut. Pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam program berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dalam kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru
disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk warisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk di dalam JavaScript. Kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Perhatikan di layar. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, kita buat file baru. Kelas turunan.js, kita enter. Lalu kita akan ketikkan skripnya. var readline sama dengan require. Oh sorry teman-teman, di atas var readline sama dengan require buka kurung tanda tip readline sync tutup kurung titik koma enter. Kelas segitiga buka kurung Kurawa enter. Konstruktur buka kurung a, t tutup kurung buka kurung Kurawa enter. Ini kita mendefinisikan properti. Kita berikan komentar mendefinisikan properti. Oke, dengan this.alas sama dengan a koma this.tinggi sama dengan b titik koma, kita tutup kurung Kurawa, kita enter. Lalu luas buka kurung tutup kurung buka kurung segitiga buka kurung Kurawa return this.alas kali this.tinggi lagi 2 titik koma tutup kurung Kurawa, kita enter. Cetak properti buka kurung tutup kurung buka kurung Kurawa enter. Console.log console.log buka kurung tanda tip alas t 2 $s buka kurung Kurawa this kali alas this.alas tutup kurung Kurawa tanda petik titik tutup kurung titik koma. Selanjutnya sul.log buka kurung tanda tip tinggi rt 2 $s buka kurung Kurawa this.tinggi tutup kurung Kurawa tanda tip tutup kurung titik koma tutup kurung, lalu kita enter. Tutup kurung, kita enter kurung Kurawa, kita panggil kelas
segitiga extends segitiga buka kurung kurava enter konstruktur buka kurung A, T, V tutup kurung buka kurung kurava enter super buka kurung A, T tutup kurung titik koma. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu memanggil konstruktur kelas segitiga. Memanggil konstruktur kelas segitiga. Oke, kita enter. Selanjutnya mendefinisikan properti baru. Kita berikan komentar mendefinisikan properti baru dengan this.w warna sama dengan w titik koma tutup kurung kurava, kita enter cetak properti buka kurung tutup kurung buka kurung kurava, kita enter super dot cetak properti buka kurung tutup kurung titik koma memanggil segitiga dot cetak properti buka kurung tutup kurung. Oke, kita enter console.log buka kurung tanda tip warna nanti titik $2 $s buka kurung kurava this dot warna tutup kurung kurava tanda tip tutup kurung titik koma tutup kurung kurava lagi, lalu kita enter. Di sini kita akan menjelaskan, kita berikan komentar membaca data alas dan tinggi. Membaca data alas dan tinggi. Oke, kita enter. Var A sama dengan var cplot buka kurung line dot question buka kurung masukkan nilai alas 2 tutup kurung titik koma, enter. Var B sama dengan var cplot buka kurung line dot question buka kurung tanda tip masukkan nilai tinggi tutup kurung titik koma, kita enter. Selanjutnya kita berikan komentar membuat objek dari kelas segitiga warna.
warna, kita enter, kita var obj sama dengan new segitiga warna segitiga warna, buka kurung A, T, koma, tanda petik, merah, tanda petik, tutup kurung, titik koma, enter, obj dot cetak properti, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kita memberikan komentar lagi, memanggil metode luas. Kita konsul log tanda tip luas, buka kurung, tutup kurung, garing T, kedua $s, buka kurung, perawat obj dot luas, buka kurung, tutup kurung, kurawa, tanda tip, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita jalankan, kita ketik node, nama filenya kelas turunan.js. Kita masukkan nilai alas 10, masukkan nilai 8 tinggi, kita enter, dan hasilnya seperti di layar. Seperti yang kita lihat pada kode di layar, bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Warna juga dapat melakukan pembaharuan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan dalam pemrograman berorientasi objek. Proses ini dinamakan dengan metode overriding. Metode overriding, pada contoh di layar, kita melakukan modifikasi metode cetak properti di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Silakan lihat di layar yang kita modif. Yang ini ya teman-teman, yang ini, yang saya blok ini. Kata-kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas induk, sedangkan his berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan his ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjukkan ke objek dari kelas segitiga dan this akan menunjukkan objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktur dari kelas induk seperti yang dapat kalian lihat di layar di bagian ini ya teman-teman. Ya, yang ini ya teman-teman, yang saya blok ini ya, yang ini. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.